Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu, sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan sorga. Jiwa kami memuji-muji Engkau, ya Tuhan, karena segala kebaikan dan keagungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada kami pada saat ini, ya Bapa. Itu semua karena cinta kasih-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh menjadi bagian dari kebahagiaan saudara kekasih kami Iopi Satriadi dan saudari kekasih kami Melda Yanti ini, dan kami boleh
juga menjadi bagian dalam ibadah peneguhan serta pemberkatan nikah pada hari ini. Kami boleh menjadi saksi di mana ikatan cinta kasih mereka diteguhkan di dalam nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh rangkaian acara hari ini, baik peribadahan dan juga peneguhan nikah pada pagi hari ini. Demikian juga acara yang akan berlangsung selanjutnya. Kiranya Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami. Karena jika bukan Tuhan yang memberkati, maka semua akan menjadi sia-sia. Karena jika Tuhan yang memberkati, apa yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati selama-lamanya. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kedua calon mempelai yang berbahagia dan juga seluruh keluarga besar ini ke dalam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber segala kasih karunia di dalam kehidupan kami, dan tentunya kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa. Di mana pada pagi hari yang indah ini kami boleh mengambil bagian di dalam sukacita saudara dan saudari kami yang akan diteguhkan di dalam pernikahan kudus. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami hendak belajar melalui firman-Mu, agar kiranya firman-Mu itu boleh mengingatkan kami, boleh mengajarkan kami bagaimana cara bagi kami dalam membangun kehidupan sebagai pasangan suami dan istri, terlebih-lebih sebagai jemaat Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus boleh bekerja atas kehidupan kami, sehingga firman tidak hanya kami dengar, tapi boleh kami praktekkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 hingga yang ke-29. Di bawah perikop dua macam dasar dan kesan pendengar. Demikian bunyi firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah
orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan kita. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Untuk kedua calon mempelai, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam sukacita dari saudara kita Yopi dan juga saudari kita Melda dalam peneguhan dan juga pemberkatan mereka. Ibu bapak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terutama bagi pasangan yang pada hari ini akan diteguhkan dan juga diberkati di dalam pernikahan kudus. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga yang ke-29 ini akan kita renungkan. Ini merupakan sebuah penutup dari pengajaran Yesus ketika ia berkhotbah di bukit. Di mana pengajaran Yesus ini adalah pengajaran yang paling terkenal dan sangat familiar di telinga kita sebagai jemaat Allah. Di mana pada saat itu Yesus sedang mengajar di depan banyak orang, dari para murid sampai orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Di bagian penutup ini Yesus memberikan perumpamaan bagi mereka, yaitu tentang dua orang yang membangun rumah dan sebagai penegasan penting tentang siapa yang sungguh-sungguh mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Pada zaman Yesus saat itu, orang-orang di wilayah Palestina sangat memahami tentang perumpamaan ini. Karena tanah di sana bisa terlihat padat dan keras ketika pada saat musim panas ataupun musim kemarau. Tetapi berbeda halnya ketika tibanya musim hujan, maka bisa dilanda oleh banjir dan saat itu tanah menjadi longsor sehingga bangunan-bangunan yang di atasnya itu bisa rubuh dan juga berantakan. Maka oleh karena itu Yesus mengambil perumpamaan ini sebagai gambaran untuk mengajarkan orang-orang saat itu. Itu dimana ketika Yesus berkata ada dua orang tukang bangunan, keduanya sama-sama bekerja, keduanya memiliki visi yang sama, keduanya membuat bangunan yang sama tampak nyata, tetapi hanya ada satu orang bijak dari salah satunya. Dan satunya dikatakan sebagai orang yang bodoh. Mengapa dikatakan demikian? Yaitu karena yang satu membangun rumah di atas batu, jelas. Dan yang satunya membangun rumah di atas pasir. Bedanya bukan pada pekerjaan mereka, bedanya bukan pada bangunan yang mereka bangun, tetapi pada dasar tempat mereka membangun bangunan tersebut. Kemudian jika kita tarik pada saat ini, pada sisi pernikahan. Pada zaman Yesus pernikahan adalah janji yang kudus. Itu juga berlaku sampai saat ini. Di mana tidak hanya melibatkan dua orang tetapi juga melibatkan keluarga besar, masyarakat, serta juga sebagai anak-anak Allah. Orang Yahudi sangat menekankan kesetiaan, komitmen dan juga nilai-nilai kekeluargaan di dalam kehidupan mereka. Namun ketika Yesus datang, Yesus menekankan bahwa pondasi utama dalam pernikahan itu bukan hanya ketika tradisi ataupun ketika dua keluarga disatukan, melainkan tentang ketaatan akan firman Tuhan. Ketika kita berbicara bangunan ini bukan secara fisik, tetapi bagaimana kita membangun hidup kita sendiri dan rumah tangga itu sendiri. Nah, pasangan suami istri yang mendasarkan hubungan mereka pada kasih Kristus dan kebenaran firman akan kuat dalam menghadapi masa sulit. Di dalam pernikahan pun
pasti akan ada saatnya badai datang, entah itu berupa konflik, tekanan ekonomi, ataupun tantangan-tantangan yang datang dari keluarga kita sendiri. Bahkan yang terpenting pada kesetiaan antara satu dengan yang lain. Yang diukur bukan seberapa megah rumah tersebut ketika dibangun, melainkan dasar apa tempat rumah itu berdiri. Jika pernikahan itu dibangun hanya atas dasar emosi yang datang dan pergi, atau hanya atas harta duniawi yang dimiliki, atau atas nama baik yang dimiliki oleh salah satu, maka badai yang datang itu kadangkala akan merubuhkan bangunan itu seketika. Tetapi berbeda halnya jika bangunan rumah itu ataupun pondasi hubungan itu didasari oleh kasih Kristus dan Kristus sendiri yang menjadi dasarnya. Maka ketika badai itu boleh datang, angin boleh mengguncang, tetapi rumah tangga itu akan semakin kokoh berdiri. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga kedua calon mempelai pada pagi hari ini. Firman Tuhan kita pada pagi ini merupakan teguran yang perlu kita dengar oleh masing-masing pribadi kita. Terutama di mana kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kadangkala kita merasa bangga sebagai anak-anak Tuhan. Kadangkala kita merasa bangga ketika kita memiliki gereja yang bangunannya megah. Kadangkala kita bangga atas jemaat yang besar tempat kita berjemaat. Tetapi sayangnya, tidak semua membangun hidupnya pada firman. Banyak orang Kristen hanya beribadah pada hari Minggu, hadir ke gereja ketika menyanyi dengan penuh semangat. Tetapi ketika pulang ke rumah, mereka berada dalam hidup yang tanpa arah dan tanpa dasar kasih Kristus. Dan lebih menyedihkannya lagi, di mana fenomena yang sering terjadi, yang sering kita lihat pada saat ini. Banyak pasangan Kristen bahkan yang sudah diberkati di gereja, akhirnya terlibat di dalam pertikaian. Terlibat di dalam kekerasan rumah tangga, terlibat dalam pengkhianatan. Hidup penuh dengan kecurigaan dan saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Karena dasar ketika pernikahan itu dibangun bukan sungguh-sungguh berlandaskan pada firman Tuhan. Tetapi hanya pada emosi sesaat, hanya pada penyesuaian sesaat, atau hanya karena tuntutan budaya kita. Oleh karena itu, kepada pasangan yang hari ini akan diteguhkan dan juga diberkati oleh Tuhan. Pernikahan bukan momen akhir dari sebuah hubungan, melainkan sebuah awal dari perjuangan kedua calon mempelai di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jangan hanya fokus kepada hal-hal lahiriah duniawi, tetapi fokuslah membangun fondasi di dalam firman Tuhan, di mana harus berdoa bersama, saling belajar mendengarkan, saling belajar mengampuni, saling belajar melayani dan menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan rumah tangga itu. Di mana Kristus tidak hanya menjadi simbol di dinding rumah kita. Bangunan rumah tangga dengan prinsip kebenaran, bukan dengan kebiasaan duniawi. Karena dunia sering kali berkata kalau tidak jojoh lapasih go jibeken. Tetapi ketika firman Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan untuk itu bagi kita semua sebagai anak-anak Allah saat ini, firman ini juga merupakan panggilan bagi kita masing-masing pribadi untuk mengoreksi kehidupan kita. Jangan hanya bangga ketika kita menjadi anak-anak Allah. Jangan hanya bangga ketika kita menerima kasih karunia dan juga berkat dari Allah. Karena Tuhan tidak menilai apa yang ada di dalam kehidupan kita secara duniawi. Tuhan tidak menilai selama berapa tahun kita sebagai anggotanya,
atau seberapa sering kita datang ke gereja. Tetapi Tuhan menilai apakah kita sungguh-sungguh membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jangan sampai rumah kita, rumah tempat kita ibadah, rumah tangga kita, itu hanya sebuah hiasan dari luar, indah dari luar, tetapi kosong di dalamnya. Kita boleh mengingat di mana kehidupan saat ini. Badai itu tidak memilih bangunan mana yang akan dia uji. Tapi hanya bagi orang-orang yang punya dasar kuat yang akan bertahan. Oleh karena itu kiranya bagi kedua calon mempelai yang nantinya diteguhkan serta akan menjadi pasangan di hadapan Tuhan, kiranya benar-benar menjadikan Tuhan sebagai batu penjuru di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika nanti diteguhkan dan dipersatukan dalam pernikahan kudus dan menjadi pasangan suami dan istri, kiranya kehidupan rumah tangga itu dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bukan hanya kokoh, tetapi juga menjadi berkat dan kesaksian bagi keluarga, jemaat, dan juga masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua sebagai anak-anak Allah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai keluarga besar, demikian juga sebagai orang tua. Bangunlah hidup kita, pribadi kita atas dasar yang benar. Bangunlah di atas batu karang yang tidak tergoyahkan itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab hanya rumah yang berdiri di atas firman-Nya yang akan tetap berdiri sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih karunia kemurahan. Pada hari yang penuh sukacita ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan juga ucapan terima kasih. Terutama atas peristiwa bahagia yang terjadi hari ini, yaitu pernikahan antara Yopi Satriadi dan juga Melda Yanti. Kami bersyukur atas kasih dan juga penyertaan-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, yang hari ini merayakan kasih setia-Mu di dalam pernikahan yang suci. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan mereka dalam kasih yang tulus, mempersatukan mereka dalam perjanjian yang kudus. Engkaulah yang telah menuntun langkah mereka, dan kini Engkau memeteraikan mereka pada ikatan cinta kasih yang kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, biar kiranya Engkau dapat senantiasa menjadi pusat di dalam kehidupan pernikahan mereka. Jadikan nanti kehidupan rumah tangga mereka sebagai ladang kasih, tempat damai sejahtera bersemi, tempat pengampunan itu bertumbuh, dan tempat sukacita yang tidak pernah kering. Berikanlah mereka hati yang selalu siap untuk saling mendengar, saling memahami, dan juga saling menopang dalam suka dan duka. Kuatkan mereka dalam menghadapi setiap tantangan. Tuntunlah mereka agar selalu berjalan dalam terang firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, agar kasih yang mereka miliki hari ini bertumbuh dan tidak akan pernah padam. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu, biar kiranya Engkau memberkati mereka saat ini sampai pada masa kesudahannya. Amin. Kasih
kita memasuki dalam penerapan nikah dan juga arti nikah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesucian. Suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup dalam persekutuan, saling menolong, saling menghibur dalam suka maupun dalam duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Dan oleh karunia Allah, anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Saya, Yopi Satriadi, mengambil engkau, Melda Yanti, menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saya, Melda Yanti, mengambil engkau, Yopi Satriadi, menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Oleh karena saudara Yopi Satriadi dan saudari Melda Yanti telah mengikrarkan perjanjian suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya meneguhkan nikah saudara dan saudari dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Amin. Melda Yanti, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan, kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Yopi Satriadi, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara-saudari. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara-saudari dengan sukacita. Dengan demikian saudara-saudari memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara-saudari ini dalam perjanjian nikah. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh
kepada satu dengan yang lain. Pemeliharaan dan juga lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan. Tolonglah mereka menjalankan kehidupan bersama dalam kepercayaan kepada Engkau dan persekutuan dengan jemaat-Mu dan dalam pelayanan kasih oleh Kristus Yesus. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan ciuman kudus sebagai tanda sudah dipersatukannya antara Saudara Yopi dan juga Saudari Melda. Gereja memberikan tanda nikah saudara, maka pada hari ini GKE memberikan kartu tanda nikah dan sebuah Alkitab. Mohon diterima. Kita akan memasuki ungkapan terima kasih mempelai kepada orang tua mereka. Kau sebut namaku di dalam harapku, kau sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu.
tetes air mata yang kau tabur itu bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur itu bahagia.
ku bisa. Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku, inilah Bapa persembahan hati. Kasih yang tak ternilai, tak sanggup Jemaat silakan bangkit berdiri. membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku, inilah Bapa persembahan hati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, secara khusus Anaknda kedua mempelai yang kami kasihi dan yang kami sayangi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak keluarga yang telah mempercayakan saya untuk mewakili keluarga kedua belah pihak atau kedua mempelai untuk menyampaikan kata sambutan atau ucapan terima kasih kepada kita semua. Sepatutnya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menyertai akan langkah dan rencana dari kedua mempelai dan kedua keluarga ini yang pada hari ini dapat kita laksanakan karena kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Dan pada pagi hari ini kita boleh mengikuti acara peneguhan dan pemberkatan nikah anak kami Melda Yanti dan Yopi Satriadi. Dan sampai selesai kita boleh ikuti bersama. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam ibadah ini. Saya atas nama keluarga mempelai berdua mengucapkan terima kasih kepada pihak Majelis Jemaat GKE Galilea
yang sudah melaksanakan dan merancangkan pelaksanaan kegiatan peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini, anak kami Melda Yanti dan Yopi Satriadi yang baru saja telah kita ikuti bersama hingga selesai. Yang secara khusus juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Melisa Indria STH dan seluruh penetua diakon yang ikut bertugas dalam melaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Selanjutnya ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang telah bisa hadir mengikuti ibadah ini dari awal hingga berakhirnya ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah anak terkasih kami ini yang sudah kita saksikan bersama-sama. Sebagai ungkapan rasa syukur dari kedua pihak keluarga mempelai, kami mengundang secara khusus kepada Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja ini untuk mengikuti kebaktian syukur yang dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dilaksanakan pada pukul 12 hingga selesai di Gedung Tambun Bungai. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kedua mempelai, di mana firman Tuhan yang disampaikan adalah menjadi pondasi awal dalam berumah tangga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One
for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for